warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Yang terhormat, Kepala Jurusan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Adli Johan MHI. Yang kami hormati, Kepala Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Ibu Restu Rahmawati, SOS MA. Yang kami hormati, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Ibu Adinda dan Rianke Mukhtar PhD. Yang kami hormati, Ketua Himapol UPN Veteran Jakarta, Saudara JC Davi Tutupoli, serta seluruh teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini di ruang auditorium FK, Kamis 26 Oktober 2023. Perkenalkan, saya Azalia Reza Hanum selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan hasil kerjasama antara Himapol UPN Veteran Jakarta dan Program Studi Ilmu Politik bersama dengan The Indonesian Institute. The Indonesian Institute adalah lembaga penelitian kebijakan publik atau Center for Public Policy Research yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TI juga merupakan lembaga yang independen, non-partisipan dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah serta sumbangan dari perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan dan perorangan. TI didirikan dengan tujuan menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dengan komitmen memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik serta memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penetapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia. Untuk info lebih selanjutnya, teman-teman bisa cek langsung di sosial media Instagram Indonesian Institute, yaitu indonesian.institute, dan kanal websitenya yaitu www.theindonesianinstitute. Dan tentunya kegiatan hari ini menjadi suatu kehormatan bagi Himapol UPN Veteran Jakarta dan Program Studi Ilmu Politik UPN untuk bekerjasama dengan The Indonesian Institute dalam mempersembahkan sebuah acara seminar politik dengan judul Peran Anak Muda dalam Menghadapi Ujaran Kebencian di Media Sosial Jelang Pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa strategi kampanye menuju 2024 secara signifikan mengarah pada generasi muda melalui platform media sosial. Hal ini tentunya disebabkan oleh fakta bahwa generasi kita, generasi muda, membentuk persentase terbesar dari pemilih dan keterlibatan mereka dengan media sosial yang sangat tinggi. Namun pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye juga membawa masalah baru, yaitu berkaitan dengan isu ujaran kebencian. Oleh karena itu, peran yang dimainkan oleh generasi muda sendiri dalam menghadapi tantangan ujaran kebencian di media sosial, khususnya menjelang pemilu 2024, menjadi sangat penting dan sentral. Melalui seminar ini, kita diharapkan juga dapat tercerahkan mengenai peran kita sebagai kaum muda dalam menghadapi ujaran kebencian di media sosial jelang pemilu 2024. Dan tentunya seminar ini juga akan diisi oleh penyampaian materi dari narasumber-narasumber ahli yang akan memberikan pandangan-pandangan baru bagi kita terhadap isu yang akan dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi untuk kita semua.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Restu karena sudah memfasilitasi para mahasiswanya untuk selalu mengerti dan mau untuk belajar tentang kekerasan politik khususnya dalam bidang kepemiluan. Yang terhormat kepada Kaprodi Ibu Restu Rahmawati SOSMA selaku Kaprodi Politik Veteran Jakarta, dan kepada yang terhormat Bapak Musa Maliki SIPMS MSI PhD selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan yang juga sudah sama-sama memfasilitasi pada program studi ilmu politik sebagai bekal untuk pembelajaran di luar mata kuliah. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada para jajaran narasumber, kepada yang terhormat Bapak Husni Mubarak MA selaku peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi atau Pusat pada Madinah Jakarta, dan kepada yang terhormat Ibu Adinda Tetriangke Mokhtar PhD selaku Direktur Eksekutif Indonesia Institute, dan kepada yang terhormat Bapak Luki Jani PhD selaku Dosen Ilmu Politik Veteran Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena melalui ketiga narasumber nanti ini kita mahasiswa ilmu politik akan sama-sama belajar tentang peran anak muda dalam menghadapi ujaran kebencian di media sosial dalam pemilu 2024. Karena yang tadi sudah dijelaskan oleh MC juga bahwa kampanye di menjelang tahun 2024 ini tentu akan mengarah kepada generasi Z atau pemilih pemula. Dan di Himapol sendiri atau di program studi ilmu politik sendiri kita sudah 3 bulan belakangan ini kita sudah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga kepemiluan khususnya di Bawaslu baik tingkat kota administrasi Jakarta Selatan hingga kepada pusat, karena kita sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang kepemiluan. Dan baru-baru ini juga kemarin dari Himapol sendiri mengadakan audiensi ke Kesbang Pol Jakarta Selatan untuk mengadakan kembali mungkin aksi nyatanya, karena kita sempat berdiskusi dengan Kesbang Pol dan mereka dari jajaran sana mengatakan bahwa ya setelah tahun 100 sekian hari menjelang pemilu kita sudah mengarah pada aksi, tidak lagi sosialisasi. Dan mungkin lewat pemaparan nanti yang akan diberikan teman-teman mahasiswa khususnya yang datang pada hari ini bisa melakukan aksi-aksi nyatanya di media sosial dengan menggerakkan pemikiran-pemikiran terbaiknya, khususnya karena teman-teman di sini hadir sebagai mahasiswa ilmu politik. Saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf dan selamat menikmati acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Jesse atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Ibu Adinda Tetriangke Mokhtar PhD. Sehat, salam sejahtera, salam anti diskriminasi. Atas nama The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, saya mengucapkan terima kasih kepada UPN Veteran, segenap sivitas akademika, teman-teman Himapol, Kaprodi, dan juga para narasumber, Mas Uki, Mas Husni, dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam seminar politik kali ini. Ini menjadi kerjasama pertama dan semoga kita masih bisa berkolaborasi untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan tadi sudah dijelaskan atau dibacakan oleh MC tentang apa sih TII, dan teman-teman bisa cek lebih lanjut di portal kami. Kebetulan besok kami juga akan ada The Indonesian Forum secara online yang akan membahas mengenai putusan MK yang sempat hangat kemarin. Dan ini juga menyangkut tentang partisipasi anak muda dalam politik. Mengapa kami bekerja sama dan ingin mengangkat topik yang kita akan bahas kali ini? Ini adalah salah satu yang kami lakukan sebagai bagian dari edukasi publik terutama pemilih, sekaligus semacam TII Goes to Campus, di mana kita juga share hasil-hasil penelitian TII yang nanti akan saya share dengan teman-teman, yaitu riset kami mengenai pentingnya penataan kampanye di media sosial. Semoga diskusi ini bermanfaat karena apapun afiliasi kita, whether kita individu atau kolektif, kita bisa berkontribusi untuk demokrasi yang lebih baik di negeri ini.
Selamat berdiskusi nantinya. Saya juga ingin dengar banyak dari para narasumber dan diskusi-diskusi seru yang akan kita lakukan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Adinda yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan sambutan-sambutan, kita akan memasuki rangkaian acara inti, yaitu yang akan diambil alih oleh moderator, Saudara Christian Hamonangan, yang merupakan mahasiswa ilmu politik dan akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Kepada Saudara Christian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Selamat pagi teman-teman sekalian dan juga yang terhormat para narasumber dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Dan pada hari ini teman-teman kita akan bersama-sama berdiskusi dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama dengan hormat, izinkan saya memanggil Ibu Adinda Teneriake Mukhtar, PhD, ke atas Ibu dengan hormat. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman kepada Ibu Adinda. Kemudian yang kedua, saya memanggil dengan hormat Bapak Husni Mubarok MA. Boleh bersamai kami di atas Pak. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang kedua. Dan yang terakhir ini adalah narasumber yang mungkin teman-teman sudah sering temui di kelas-kelas ya. Baik, dengan hormat izinkan saya memanggil, kita berikan aplaus untuk Bapak dosen kita, kepada Bapak Luki Jani PhD. Boleh bersama kami di atas. Baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Apakah ya baik teman-teman sekalian, untuk narasumber kita yang pertama, Ibu Adinda Teneriake Mukhtar adalah Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII. Ibu Adinda juga adalah analisis politik dan kebijakan publik atau demokrasi dan tata kelola pemerintahan baik di TII. Fokus kajiannya adalah pada tata pemerintahan atau good governance, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Ibu Adinda menyelesaikan studi PhD, studi pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa nih teman-teman dari New Zealand Aid. Nah, sebelumnya ia mendapatkan Master of International Studies dari the University of Sydney pada tahun 2003 dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships atau ADS dan gelar sarjana sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI. Siapa teman-teman yang di sini tadinya mau ke UI ada nggak? Dengan salah satu saya tapi ditolak berkali-kali ya. Dan Ibu Adinda adalah the first Indonesian Sumitra Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia. Dan yang kedua narasumber kita adalah Bapak Husni Mubarok yang merupakan peneliti dan manajer program Pusat Paramadina. Adalah peneliti sekaligus manajer program di Pusat Paramadina dan bergabung sejak tahun 2010 ya Pak ya pada organisasi tersebut. Dan area penelitian beliau berfokus pada perdamaian, kekerasan ekstrim maupun hubungan antar umat beragama, dan ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum menyelesaikan studi magisternya di Universitas Gadjah Mada. Dan yang terakhir, dosen kita yang tercinta Bapak Luki Jani PhD mendapatkan PhD-nya di Murdoch University Australia dengan tesis Anti-Corruption Movement and Local Politics in Indonesia. Kemudian Master in Public Policy at Public Policy Program di luar negeri juga nih teman-teman. Ini harus kita ikuti nih jejaknya Bapak dosen kita di National University of Singapore dengan tesis Campaign Finance Regulation, Deterring Electoral Corruption Indonesia, dan yang terakhir Bachelor in Geodetic Engineering Department, Faculty of Civil and Planning. Jadi dulu Bapak dari IPA ya Pak? Ini menarik sekali teman-teman. Saya insinyur yang murtad. Jadi kalau di teman-teman apa namanya dulu kalau dari SMA-nya IPA terus ke IPS itu namanya apa ya? Kalau dulu tuh, linjur ya kan, ini linjurnya tapi udah lulus nih teman-teman. Dan
tentunya dari tahun 2021 beliau merupakan Associate Professor at Political Science Department Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan tahun 2020 sampai 2022 merupakan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ya Pak. Itu kira-kira ngapain aja ya Pak tugas-tugasnya gitu? Tugas-tugasnya bikin kajian terus bikin presiden. Kalau ada yang perlu diperbaiki. Nah, untuk teman-teman yang mau tertarik dengan hal-hal seperti ini boleh sering ngobrol dengan Pak Luki teman-teman. Jadi jangan malu-malu ya. Dan yang terakhir pada tahun 2013 sampai hari ini merupakan researcher di Institute for Strategic Initiatives atau ISI. Luar biasa narasumber kita pada pagi hari ini ada 3 orang narasumber yang tentunya nanti pembicaraannya akan berdaging teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat memasang telinga dengan baik-baik. Kalau mau catat silakan dicatat karena ilmunya pasti akan terpakai karena teman-teman merupakan mahasiswa program studi ilmu politik teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman untuk dapat mengikuti acara pagi hari ini dengan begitu seksama. Baik, langsung saja Ibu dan Bapak sekalian, kita boleh beranjak kepada sesi tanggapan mengenai tema besar kita, yaitu peran anak muda di dalam menghadapi ujaran kebencian di media sosial jelang pemilu 2024. Mungkin kepada narasumber yang pertama, kepada Ibu Adinda, kami silakan. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, kali ini kami ingin share dari hasil penelitian TII tentang regulasi dan pemantauan kampanye di media sosial. Nanti teman-teman juga bisa dapat materinya dari panitia. Next please. Pada intinya kita tahu tadi seperti yang disampaikan ya di pendahuluan, terutama sejak Pilkada 2012, media sosial itu sudah intens digunakan. Dan kalau teman-teman mengikuti, apalagi di sini teman-teman dari ilmu politik, semakin gencar digunakan bukan hanya di Pilkada tapi juga di pemilu, dan yang terakhir adalah di pemilu 2019. Di satu sisi, untuk komunikasi politik, untuk kampanye, bisa dikatakan bahwa media sosial itu sangat penting. Karena apa? Dia bisa menjangkau lebih banyak audiens, lebih murah, dia bisa cepat, gratis gitu ya, dan memberdayakan juga untuk penerimanya. Tentu saja tergantung kontennya, tapi artinya misalnya secara sederhana teman-teman bisa langsung memberikan komen gitu ya ketika ada postingan. Hal-hal seperti itu. Dan di teori komunikasi politik atau di soal kampanye politik ini juga diangkat bahwa media, terkhususnya media sosial itu sangat membantu para kandidat untuk menjangkau konstituennya atau para pemilihnya. Tapi permasalahannya adalah di balik semua kemudahan itu ada tantangan. Beberapa di antaranya adalah penyebaran informasi bohong. Di mana memang informasi itu dibuat untuk menciptakan keresahan, orang jadi tidak percaya, jadi saling berkonflik, dan itu yang terjadi secara tajam. Artinya tercipta polarisasi antara para pendukung kandidat yang berbeda. Dan ini bukan hanya terjadi terhadap para kandidat, bahkan ke penyelenggara pemilu, sehingga ada penurunan kepercayaan kepada demokrasi. Yang paling berbahaya, dan tadi juga sempat disinggung ya dalam diskusi kita ya Mas Susni, bahwa kampanye itu bisa digunakan sedemikian rupa untuk memojokkan kelompok-kelompok yang minoritas, yang marginal, dan itu bahkan disuarakan oleh kepala daerah. Misalnya dia akan bilang kotanya anti LGBT, atau dia akan memojokkan misalnya orang-orang Syiah atau orang-orang minoritas lainnya, sehingga ini sangat membahayakan terhadap keberagaman kita, padahal Indonesia mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Nah, next, ada beberapa data, dan tentu saja data ini selalu terupdate. Teman-teman bisa cek datanya mungkin dari teman-teman Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, atau juga dari Kominfo. Mereka itu punya mesin untuk mengidentifikasi konten-konten yang negatif. Nah, beberapa yang diidentifikasi dari bulan Agustus 2018 hingga bahkan sampai Maret 2023, ada data-data misalnya seperti di sini ada 973 hoax. Ini maksudnya hoax politik dari ribuan informasi bohong yang beredar. Data Mavindo bahkan selanjutnya
menunjukkan bahwa trimester pertama nih di tahun ini sudah terjadi 6 kali lipat produksi berita-berita bohong. Dan mungkin saat kita lagi ngobrol di sini udah banyak nih berita bohong yang beredar di media sosial. Dan menggunakan beragam platform, dia modelnya bisa naratif, bisa modelnya ilustrasi, video, dan sebagainya, dan gencar dikeluarkan. Selanjutnya, penelitian kami pada intinya ingin melihat seperti apa sih regulasi di penataan kampanye di media sosial selama ini. Dan kami mencoba merekomendasikan bagaimana pengaturan yang ada itu bisa menyesuaikan dengan lanskap sosial, media sosial yang ada. Karena kita tidak bisa mengatur media sosial sama dengan kampanye yang konvensional. Bayangkan misalnya kalau teman-teman melihat ada baliho yang sembarangan dipasang di atas pohon, ya kalau Bawaslu bilang diturunkan kan bisa kelihatan yang diturunkan. Tapi kalau konten itu gimana? Media sosial itu kan tidak berbatas waktu ya. Bisa jadi ketika dia di-delete, sebenarnya delete-nya juga bukan permanently gitu. Tapi bukan berarti media sosial tidak punya mekanisme untuk itu, terutama yang dilakukan oleh platformnya atau penyelenggara sistem elektroniknya. Selanjutnya, next lagi, intinya sebenarnya lewat kegiatan seperti ini kami juga ingin mengajak dukungan masyarakat sipil termasuk dari teman-teman di kampus agar kita bisa sama-sama nih ikut meningkatkan literasi, bukan hanya literasi digital, tapi pengetahuan kita soal pemilu, politik, dan demokrasi, sehingga kita bisa menjadi pemilih yang bijak dan cerdas, dan kita bisa mendorong penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, terutama peserta pemilu, untuk mendorong kampanye yang informatif dan edukatif. Saya tidak akan terlalu detail di sisi ini, tapi penelitian kami, karena kami dari Lembaga Penelitian Kebijakan Publik, mencoba melihatnya dari teori terkait peraturan perundang-undangan yang pada intinya sebenarnya adalah satu produk kebijakan itu tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Misalnya kalau misalnya dia perda, ya dia nggak boleh lebih tinggi daripada undang-undang atau melanggar ketentuan yang ada di undang-undang. Ada tingkatannya dari konstitusi, undang-undang, dan sebagainya. Untuk teori implementasi kebijakan, pada intinya kita melihat bahwa kebijakan itu misalnya kalau menurut Edward bisa dilihat dari 4 hal. Jadi ada bagaimana dia komunikasikan, bagaimana dukungan terhadap kebijakan tersebut, bagaimana sumber daya dan struktur birokrasinya. Kampanye politik, mungkin teman-teman di sini karena teman-teman politik juga paham dari teori kampanye politik Hangara yang seperti tadi saya sampaikan, media sosial itu cukup memberdayakan dan memberikan manfaat untuk kandidat ketika melakukan kampanye politik. Lalu selanjutnya, ya karena ini adalah studi kualitatif, kita melakukan melalui studi-studi dokumen terkait peraturan yang ada, dan kami melakukan interview kepada para narasumber di Padang dan Makassar. Kenapa Padang dan Makassar? Karena pertimbangannya adalah indeks kerentanan pemilu yang kami gunakan waktu itu tahun 2019, dan juga kerentanan daerah tersebut terkait dengan indeks kota toleran. Selanjutnya, secara umum, next lagi, jadi kami mencoba melihat permasalahan di media sosial adalah karena tadi pengaturannya tidak disesuaikan dengan lanskap media sosial yang ada. Kita ketika bicara media sosial, teman-teman bukan hanya membicarakan media sosial yang hanya posting foto atau sharing video, tapi ada juga media sosial yang berbasis percakapan. Di sini ada yang menggunakan WhatsApp juga kan ya? Nah itu kan media sosial berbasis percakapan dan dia punya bahkan terenkripsi. Di sini juga mengapa penting diperhatikan adalah karena informasi bohong, informasi sara, ujaran kebencian itu juga banyak muncul di beragam platform, dan salah satunya adalah media sosial yang berbasis percakapan. Nah, penelitian kami mencoba melihat permasalahan ini dari 2 hal. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan isu kebijakan publik, coba lihat dulu dari isi kebijakannya seperti apa dan bagaimana dia diimplementasikan. Jadi teman-teman tahu sisi legalnya, normatifnya, di sisi lain implementasinya seperti apa.
dinamikanya itu akan sangat banyak di kedua aspek. Nah, dalam hal ini beberapa temuannya di aspek regulasi adalah ada 3 hal yang kami catat permasalahan. Pertama, memang ada ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan yang ada, baik yang dikeluarkan oleh KPU maupun Bawaslu. Permasalahannya tadi seperti yang tadi saya sampaikan adalah peraturan yang ada, PKPU kampanye yang ada, pun sekarang ada yang baru nomor 15 tahun 2023 itu belum cukup memahami lanskap di media sosial. Di Indonesian Institute sendiri sebenarnya berdasarkan hasil penelitian ini sudah melakukan audiensi ke KPU dan Bawaslu. Ya, tapi memang ada hal-hal yang kita tidak bisa memenangkan dalam tanda kutip rekomendasi yang kita ajukan. Tapi ada beberapa yang masuk, misalnya ketika berbicara soal citra diri dan juga soal iklan kampanye. Ini adalah 2 dari beberapa hal yang penting diatur di dalam PKPU kampanye. Kenapa? Karena sebelumnya di PKPU sebelumnya belum ada definisi mengenai citra diri. Dan sampai sekarang pun tidak ada definisi yang jelas perbedaan antara sosialisasi dan kampanye. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kalau ada yang masang bendera baliho itu sosialisasi apa kampanye? Udah kampanye apa sosialisasi? Kampanye. Udah kampanye ya. Sementara ya memang itu belum diatur oleh penyelenggara pemilu. Jadi sekarang kesepakatannya menurut Bawaslu, selama tidak ada ajakan ayo pilih saya, itu dianggap sosialisasi. Padahal sebenarnya hal seperti ini harus diatur dengan cukup rigid. Kenapa? Karena akan ada perbedaan starting kampanye nih teman-teman, buat orang-orang yang punya sumber daya lebih atau partai-partai yang mungkin punya dana lebih dibanding dengan yang tidak. Dan kalau itu tidak diatur akan sulit menegakkan peraturannya karena belum ada kejelasan antara yang mana yang dianggap sosialisasi, yang mana yang dianggap kampanye. Sementara kampanye baru dimulai bulan depan. Nah, permasalahan yang lain adalah sanksi dan pengaturan yang ada itu juga tidak cukup memadai, masih terlalu teknis dalam implementasinya. Jadi di aspek regulasi ada ketidaksinkronan antara PKPU dan Perbawaslu, tapi di sisi lain memang sanksi yang ada pun juga tidak cukup optimal dan memberikan kepastian hukum dalam menangani pelanggaran kampanye di media sosial. Implementasinya seperti apa sih permasalahannya? Ada beberapa hal yang kami temukan, misalnya tadi yang seperti yang saya sampaikan, PKPU awalnya tidak menyebutkan tentang definisi citra diri. Padahal kalau kita melihat baliho itu kan sebegitu jelasnya ya, ada bendera partainya, ada nomor partainya gitu, ada logonya, dapilnya malah disebut. Makanya tadi kan teman-teman bilang sebenarnya itu udah kampanye loh gitu. Dan akhirnya itu diatur di PKPU yang sekarang. Di sisi lain, Perbawaslu yang ada yang 2018 mengatakan bahwa terkait dengan kampanye di media sosial, Bawaslu itu bisa mengawasi akun-akun yang didaftarkan di luar dari yang didaftarkan di KPU. Nah, ini menjadi tantangan karena seharusnya ya Bawaslu itu ya kompak dengan KPU dalam artian ya kalau peraturannya dia juga merujuk ke PKPU yang ada. Dulu sebelum PKPU yang nomor 15 ini jumlah akun per platform adalah 10 akun. Sekarang 20 akun. Ini kita belum bicara sumber daya yang ada di KPU ya teman-teman. Di sini rata-rata punya media sosial berapa akun? Bukan soal banyaknya sih, ya tapi nggak ada akun buzzer gitu kan atau apa, ada juga buzzer juga nggak apa-apa asal pesannya positif. Tapi pertanyaannya gini teman-teman, bayangkan mengatur sesuatu yang sangat dinamis gitu ya, itu kan tentunya sangat sulit dan makanya catatan dari penelitian kami adalah pengaturan yang terlalu teknis itu membuat pengawasannya juga tidak optimal. Kalau yang diatur hanya jumlah akun, masa beriklan, lalu hal-hal yang jumlah akun, masa beriklan atau waktu pemasangan iklan itu juga tidak akan efektif untuk menangkal hal-hal seperti berita bohong, ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya. Lainnya memang perlu dipahami bahwa dalam konteks kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan, ada hal-hal seperti komunikasi, sikap, birokrasi dan sumber
daya itu yang perlu diperhatikan. Nah, dalam hal komunikasi tantangannya di penyelenggara pemilu karena mereka hierarkikal ya, artinya ada komunikasi yang menjadi tantangan antara penyelenggara pemilu di daerah dengan di pusat. Jadi mungkin komunikasinya tidak disampaikan dengan jelas, sosialisasinya tidak jelas, sehingga ketika mereka melakukan fungsinya jadi tidak optimal. Itu satu. Lalu tantangan lain juga di soal birokrasi dan sumber daya. Ya, sumber dayanya juga tidak mencukupi. Bayangkan aja, akun media sosial kan per akun aja juga masa aktifnya berbeda-beda ya. Bisa jadi ada teman-teman yang aktif terus-terusan. Siapa tahu ada yang centang biru di sini harus bikin konten terus kan. Ada juga yang woles aja, mungkin dia bikin konten-konten pribadi yang menarik. Tapi bayangkan kalau misalnya hanya terbatas sumber daya manusia yang ada di KPU, IT-nya terbatas, infrastrukturnya terbatas untuk mengawasi sekian banyak akun. Dan tentu saja KPU nggak sendiri karena pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Tapi lagi-lagi ada keterbatasan karena mereka juga tidak memiliki divisi yang khusus untuk mengawasi kampanye di media sosial. Ada sih divisi soal pelanggaran pemilu atau teknis penyelenggaraan kampanye, tapi itu tidak cukup. Makanya salah satu rekomendasi kami adalah mendorong koregulasi dan pemantauan multi pihak. Maksudnya apa? Ya artinya penyelenggara pemilu bukan kita andalkan sebagai aktor satu-satunya ketika kita berbicara soal pemantauan kampanye di media sosial. Permasalahan lain adalah ya ini, kita punya undang-undang yang juga rentan mengancam kebebasan berekspresi kita. Ada yang tahu undang-undang apakah itu? ITE, KUHP juga iya, dan data dari SafeNet juga menunjukkan bahwa relasi kuasa itu sangat terlihat ketika ada suara warga yang kritis terhadap pemerintah, dianggapnya pencemaran nama baik, dan ada proses-proses yang bahkan tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Jadi tidak ada surat pendidikan yang jelas, dan itu terjadi di beberapa kasus yang terkena juga ke mahasiswa, anak-anak muda juga, dan bahkan digantung gitu, padahal udah masuk di penjara dan datanya dibuka, padahal kita punya undang-undang perlindungan data pribadi kan yang baru ada itu. Nah, selanjutnya, nah dari temuan-temuan tersebut kami mengajukan beberapa rekomendasi. Di antaranya kalau untuk regulasi adalah kita mendorong agar KPU dan Bawaslu membuat peraturan yang spesifik untuk media sosial. Ini juga bukan hal mudah, makanya perlu kerja-kerja kolaboratif dengan masyarakat sipil, termasuk komitmen dari platform media sosial juga. Karena mereka punya kebijakan sendiri kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kenapa sih kok konten gue di take down gitu sama Twitter? Ya karena mereka juga punya policy community sendiri, dan Facebook juga melakukan itu karena belajar dari pengalaman di pemilu di Amerika juga untuk konten-konten yang sifatnya sensitif. Meskipun di sisi lain bisa jadi ini kan platform swasta ya, dan mereka berkiblat ke di undang-undang atau konstitusi di negaranya, dimana misalnya kalau itu di Amerika ada amendment yang mengatakan ya itu adalah free speech. Kalau di Indonesia itu udah lampu merah buat orang Amerika, ya sebenarnya itu free speech and freedom of expression dan tidak bisa di take down begitu saja. Makanya perlu kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan sebagainya untuk menindaklanjuti hal ini. Jadi selain membuat aturan yang jelas, ya kita mendorong Bawaslu untuk menegakkan sanksi administratif biar ada efek jerak. Berikan informasi seluas-luasnya kepada publik mana nih kandidat dan parpol yang melanggar kampanye. Jadi teman-teman termasuk pemilih pemula juga paham untuk memilih bukan orang-orang yang melanggar peraturan kampanye ya, punya integritas juga. Lalu perlu mengoptimalkan juga sosialisasi ke peserta pemilu biar mereka sadar jangan melanggar kampanye, termasuk kampanye di media sosial. Nah, KPU juga perlu mengatur akuntabilitas dan transparansi terkait dengan iklan, jadi harus transparan. Bohirnya siapa, ada NPWP-nya nggak, partainya terdaftar, dan datanya dari mana saja untuk yang mereka targetkan sebagai kampanye. Lainnya juga pemerintah perlu mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas, mengaturnya itu dengan penyelenggara media sosial atau PSE. Selanjutnya,
untuk diimplementasi pada dasarnya sama, ada beberapa hal, perlu ada sosialisasi kepada segenap perangkat penyelenggara pemilu yang tentunya harus dilengkapi juga nih sumber daya manusianya biar ada pemahaman soal literasi digital, soal apa sih berita bohong dan sebagainya, ada dukungan IT, infrastruktur, dan sifat kerja-kerja yang sifatnya kolaboratif dengan masyarakat sipil, termasuk dengan media, perguruan tinggi, mahasiswa, lembaga penelitian, CSO, dan juga penyelenggara media sosial untuk literasi digital, politik, demokrasi maupun pemilu, dan juga mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada terkait kampanye di media sosial. Dan sehingga di sini diharapkan kita sama-sama bisa menjadi pemilih yang bijak, bisa memilah dan memilih informasi yang ada. Dan yang jelas di konteks implementasi penting untuk menyamakan persepsi antara para penyelenggara pemilu tentang apa sih media sosial, definisi kampanye apa, sosialisasi apa, bagaimana kampanye di media sosial, larangan dan sanksinya seperti apa. Sebagai penutup mungkin sedikit saja, dan mungkin nanti pembicara-pembicara selanjutnya bisa menyampaikan hal ini secara teknis, tapi teman-teman bisa melakukan pemantauan kampanye di media sosial bukan hanya dengan melaporkan pelanggaran ke Bawaslu, baik melalui laporan langsung maupun melalui online. Tapi intinya teman-teman harus punya bukti, harus menunjukkan data diri, itu udah standar banget. Tapi kalau secara simpel, teman-teman sebenarnya ketika melihat konten yang ketika teman-teman cek bombastis dan itu hoax misalnya, tidak jelas sumber informasinya, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan dari akun media sosial teman-teman sendiri dan mereportnya ke platform terkait. Karena kan misalnya kalau kita ke Twitter bisa report ya, ada yang bisa diklik report alasannya apa. Misalnya dia ofensif lah atau membuat kita uncomfortable. Saya rasa media sosial juga cukup responsif untuk hal itu. Last but not least, kalau teman-teman terkait untuk menjadi relawan atau ingin memantau pemilu, teman-teman selain bisa melakukannya sendiri, bisa juga bergabung dengan teman-teman yang sudah terdaftar sebagai pemantau pemilu atau gerakan-gerakan relawan lainnya. Ada banyak teman-teman di LSM misalnya ada JPPR, ada TEPI, ada LIMA, ada Perludem, ada SPD dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman juga bisa belajar dari organisasi-organisasi tersebut untuk ikut menjadi relawan. Ya, sisanya bagaimana kita bisa memantapkan diri sebagai individu calon pemilih untuk benar-benar mengecek data dan fakta yang ada, tidak termakan politik uang maupun politik identitas yang dibungkus dengan salah gitu ya, dan malah menyesatkan, dan menjadi pemilih yang cerdas untuk 2024 mendatang, sehingga pemilu kita bisa kontekstual, responsif, inklusif, dan juga relevan untuk kita semua dan membawa kebaikan untuk kita semua. Demikian dari saya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi diskusi. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa teman-teman, begitu banyak penelitian yang telah dilakukan dan tentunya banyak rekomendasi kebijakan yang telah dibuat juga dari The Indonesian Institute gitu teman-teman, dan juga tadi dimention oleh Bu Wadida bahwa di akhirnya adalah bagaimana kita menyikapi data dan fakta yang ada. Jangan lagi kita mengikuti lah. Kita kan udah cerdas dalam membaca, kita adalah seorang mahasiswa, kita adalah intelektual. Jadi teman-teman kalau di Twitter ngelihat ada thread misalkan, terus teman-teman langsung percaya tanpa melihat data dan faktanya, terus di-share kemana-mana. Nah itu kan nanti akan kemudian menjadi bumerang juga buat kita dan juga buat situasi dan kondisi politik pada pemilu 2024. Seperti itu teman-teman. Mungkin yang kedua langsung saja Pak, kepada Pak Husni Mubarok kami silakan tanggapannya mengenai peran anak muda dalam menghadapi ujaran kebencian di media sosial jelang pemilu 2024. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Husni Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sesudah mendengarkan pemaparan Mbak Ninda, pertanyaannya, peran kita apa? Yang dibayangkan oleh teman-teman, peran teman-teman apa nih sebagai generasi? Ini tuh kategorinya Z ya? Seperti saya juga. Kita
saya akan bahas tentang gimana kita meresponnya. Tadi Mbak Dinda banyak rekomendasi terhadap negara kan ya, perlu memperbaiki ini, memperbaiki itu. Pertanyaannya, kita sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya akan membahas tema ini karena seringkali kita sebagai generasi muda sebagian suka kebawa isu ya dan seterusnya. Nah, saya coba ngasih perangkat tentang bagaimana cara kita bisa menangkal pelintiran kebencian semasa pemilu. Waktu Pilkada DKI Jakarta 2017, teman-teman di sini tuh usianya masih berapa ya? Berarti 5 tahun yang lalu. 15 tahun. Yang lain? 11 tahun. 13, 12 barangkali ya. Itu udah ngeh gak sih ada Pilkada DKI Jakarta yang ramenya segitu ramenya? Udah ngeh ya, karena ada aksi 212 itu ya. Ada aksi 212, mungkin masih lagi di sekolah SMP atau mungkin sebagian di SMA dan seterusnya. Tapi tahu nggak, sesudah itu 2019 ada keluarga yang retak bercerai karena satu milih Jokowi, satu milih Prabowo. Nggak ketawa berarti pada nggak tahu ya. Segitu dahsyatnya loh. Nggak percaya? Percayalah. Atau retak hubungan saudara. Jangan di sini ada yang saudaranya paman sama ponakan nggak mau ngobrol lagi karena satu pendukung Prabowo, satu Jokowi. Ada juga yang pacar terus putus. Lu sih pendukung Prabowo, Jokowi dong. Dan seterusnya. Ada juga yang keluar dari grup WhatsApp dan sekarang menyesal pengen balik lagi. Itu saya. Mau masuk lagi lalu udah menyatakan mundur. Ini grup WhatsApp sudah tidak sehat. Saya mundur. Nah, oke. Pertanyaannya, apakah kita mau kayak gitu lagi atau enggak? Boleh? Next. Oh, by the way, saya juga ngajar di Universitas Paramadina. Jadi ini seperti mahasiswa-mahasiswa saya, tampak pintar-pintar. Mudah-mudahan beneran. Nah, ini kita fokus kepada yang warna merah aja. Faktanya dalam pemilu itu segala cara digunakan, termasuk politik identitas, dan untuk politik identitas mereka menggunakan hasutan kebencian berbasis identitas. Nah, teman-teman yang tadi saya katakan sampai pecah, sampai bercerai, sampai tidak mau berteman lagi, keluar dari WhatsApp group, itu akibat ini, akibat politik identitas. Yang belum tahu, 2017 itu kenapa ramai ada 212? Karena Pak Ahok dianggap menodai agama. Dia dipelintir, dia dianggap akan menzalimi umat, sehingga orang termobilisasi untuk datang ke Jakarta. Bukan cuma itu, perdebatannya bukan hanya di ruang publik, tapi di grup-grup WhatsApp keluarga. Saya sampai bingung gimana ngejelasin ke ayah saya di kampung di Garut sana tentang membela Ahok yang orang Kristen. Ayah saya tokoh agama dan semuanya Muslim. Oh, itu kebetulan itu terutama ngejelasin ke ibu supaya ibu saya jangan marahin saya. Nah, karena saya mendukung Ahok saat itu. Tapi saya pikir kenapa begitu dahsyatnya ya? Kenapa begitu dahsyatnya? Rupanya narasi kebencian mengenai PKI satu. 2, Cina akan menguasai Indonesia kalau Ahok jadi gubernur. Dahsyat sekali. Itu nggak ada yang mampu melakukan klarifikasi. Kalau tadi yang Kak Dinda ceritakan ya, itu pengaturan untuk kampanye politik yang positif loh. Kampanye beneran gitu. Saya kandidat, saya akan bikin ini, bikin itu. Itu aja masih banyak masalahnya. Ini adalah kampanye terselubung. Nggak ada orang yang buat hoax adalah para pengecut. Ada nggak yang berani menampakkan wajahnya pembuat hoax? Dalam sejarahnya menurut teman-teman Lapindo, masyarakat anti fitnah, itu nggak pernah ada yang akun resmi. Itu pasti akun palsu. Mereka pengecut. Lebih gampangnya kalau di tongkrongan, kalau orang udah menyebarin isu, biasanya
Sembunyi tangan nggak? Biasanya nggak ngomong-ngomong tuh, tahu-tahu udah menyebar aja isu bahwa si moderator ini jangan ditemenin lagi. Dia itu bla 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 bla. Itu sih pelempar isunya, nggak pernah ngomong, nggak pernah akan terbuka. Pemilu ini yang politik identitas itu nggak pernah muncul akun asli. Tahu-tahu kita harus mengklarifikasi aja akun itu. Di sini banyak yang di tongkrongannya tiba-tiba disingkirkan. Orang yang paling minoritas, yang paling tidak dominan biasanya menjadi korban. Lalu boleh dilanjutkan lagi. Nah, saya di sini pengen ngajak teman-teman membedakan antara kritik dengan ujaran atau hasutan kebencian. Kritik itu saya rujukannya nggak usah jauh-jauh ke penelitian lah, KBBI aja. Buku apa sih namanya? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya. Tahun 2016 merumuskan bahwa kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk dan tentu nilai, ada nilai tertentu yang diperjuangkan terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya termasuk kebijakan. Ada yang tahu gambar ini wajahnya siapa? Haris Azhar. Yang lain pada tahu nggak? Temannya Pak Luki Jani yang sekarang sedang diperkarakan di pengadilan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan karena dianggap melakukan penghinaan tadi yang menggunakan UU ITE. Padahal yang dilakukan oleh Mas Haris adalah kritik sebetulnya. Dia sama sekali tidak punya personal interest, tetapi pada kebijakan-kebijakan yang menurut dia punya nilai baik dan buruk. Yang ini oleh teman-teman sebagai mahasiswa generasi muda ini harus dipertahankan menurut saya. Tidak boleh kita berhenti mengkritik siapapun menggunakan nilai, termasuk kami para pembicara. Kalau Anda punya kritik, ajukan aja selama ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Jadi tidak boleh mengendorkan itu hanya gara-gara nanti saya kena ujaran kebencian enggak nih kalau menggunakan kata-kata kasar. Seharusnya enggak, karena kalau kritik itu kalau menggunakan bahasa halus nggak kena. Biasanya pakai bahasa yang agak nyeleneh. Masih ingat dulu teman-teman mungkin masih SD kali ya, atau masih bayi. SBY waktu zaman presiden di demo oleh mahasiswa, mahasiswanya bawa sapi. Saking Pak SBY itu dianggapnya lembek gitu, bawa sapi, foto Pak SBY-nya ditaruh di pantatnya. Dan itu Pak SBY nggak ngelaporin, nggak minta mahasiswa yang melakukan itu ditangkap. Menurut saya Pak SBY dalam hal ini negarawan. Ini Mas Haris ini kritik terhadap kebijakan yang nggak masuk akal buat masyarakat, dianggapnya sebagai penghinaan kepada Pak Luhut. Menurut saya itu sangat tidak negarawan. Kritik, next. Yang kedua, ujaran kebencian. Nah ini buku ini adalah buku yang baru saja kami revisi, ditulis tahun 2018, sekarang direvisi. Buku panduan melawan hasutan kebencian. Kami merujuk kepada definisi Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, ujaran kebencian itu adalah satu, segala bentuk komunikasi, mau lisan, tulisan, maupun gestur atau isyarat, yang didasarkan kepada kebencian kepada ras, agama, identitas lain. Ini tadi saya sebut isyarat karena kadang-kadang kebencian tidak dikata-katakan. Itu saja bisa kalau atas dasar kebencian. Ditujukan untuk menghasut. Sering nggak dengan kedip-kedip mata ada si Kristen? Dan dengan sengaja untuk mendiskriminasi orang tersebut, maka ini adalah ujaran kebencian. Ini bisa dibedakan dengan kebencian biasa ya. Gue benci sama lu. Kalau itu masih normal, karena bakal dibalas lagi. Gue juga benci sama lu. Masih oke, masih setara. Tapi kalau hasutan, ngajak orang, saya benci sama Kristian, saya benci sama Kristian, tapi saya ngajak-ngajak Mbak Dinda. Padahal Mbak Dinda nggak ada urusan sama Kristian. Ini namanya ujaran kebencian atau hasutan kebencian. Bayang ya, sering kan di tongkrongan itu, tongkrongan ngopi, tiba-tiba nggak diajak tuh satu, gara-gara satu orang benci sama orang tersebut.
Kenapa nggak ribut aja kalian berdua? Kenapa ngajak-ngajak kita? Iya kan? Saya sih sering jadi korban. Ini namanya ujaran kebencian. Tapi ada satu lagi yang lebih ngeri lagi. Next. Ini contoh dulu ya. Ini ngeri banget. Ini di Nigeria. Jika kau menangkap seseorang yang terlihat seperti mereka, bunuhlah dan copotlah lehernya. Mudah-mudahan di Indonesia nggak akan pernah muncul kayak gini. Ini datang dari Uskup David Oyedepo, pendukung kandidat Kristen namanya Goodluck Jonathan di pemilu Nigeria 2015. Karena kelompok Islamnya itu memang bunuh-bunuhin orang. Waktu itu Boko Haram. 10 menit lagi, makasih. Boko Haram. Ini mudah-mudahan tidak pernah ada. Saya kira di Indonesia belum punya contohnya, jadi kita bisa lewati. Tapi ada yang lebih mengerikan, yakni pelintiran kebencian. Jadi kebenciannya dipelintir. Definisinya, saya mengutip Serian George tahun 2017 yang bukunya kami terbitkan, kami terjemahkan. Menurut dia, pelintiran kebencian adalah penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan. Ini boldnya dari sengaja diciptakan. Ketersinggungan yang sengaja diciptakan guna mobilisasi. Jadi dia tuh nggak ngajak orang langsung untuk nyerang, tapi ngomongnya gini, gue dizolimi bro, tolong ya anak itu jangan ditemenin lagi karena dia ngezalimi gue. Jadi dia mobilisasinya itu kayak membuat ketersinggungan orang makin banyak sehingga orang jadi marah. Contohnya gimana? Langsung next aja ke contoh biar gampang. Ini saya kutip dari Pak Amin Rais yang mohon tidak untuk ditiru. Pendukung Pak Prabowo Sandi pada 2019 silam. Pernyataannya adalah ini adalah perang Baratayuda. Kalian tahu perang Baratayuda? Perang habis-habisan antara Kurawa sama Pandawa dalam kisah Mahabharata. Beda ya? Oh iya iya. Nggak ada begini-gini ya. Tapi by the way, perang Baratayuda lah ya. Jadi, menurut Pak Amin, pemilu 2019 itu adalah pertaruhan terakhir apakah unsur-unsur PKI akan menang ataukah sebaliknya. Apakah Pak Amin nyuruh perang? Nyuruh nyerang? Enggak. Dia hanya menghasut bahwa di sana PKI, di sini yang bukan PKI. Pemaknaannya kira-kira begitu. Ini lebih berbahaya karena dia menstigma orang gitu loh. Anak itu mah sukanya narkoba. Lu jangan mau ditemenin lagi. Kalau nggak sikat aja lah duluan daripada dia nikah kita. Kan maknanya jadi begitu. Boleh next lagi, yang ini dilewat aja dulu. Oh, sebelum next ke sini, balik lagi. Sedikit info, kalau yang ini info aja, bahwa pengalaman kita dalam pilkada maupun pilpres itu keributannya bisa pada pra kampanye. Ada kasusnya Simalungun, 4 Lawang sama DKI Jakarta ini pada pra kampanye. Pada masa tenang ada juga di Papua kekerasan pada masa tenang sebelum pencoblosan. Pada penetapan hasil lebih banyak lagi Papua, Intan Jaya, dan Pilpres 2019. Jadi kalau 5 tahun silam teman-teman pernah lihat atau mungkin nggak tahu ya, saya infokan ada keributan terjadi sesudah penetapan pemilu. Yang kalah nggak mau mengalah dan akhirnya jadi Menteri Pertahanan. Pilpres 2024 menurut dugaan banyak orang bukan pada kampanye yang sekarang, tetapi nanti putaran kedua. Jadi teman-teman bakal di grup-grup WhatsApp-nya bakal seliweran atau mungkin di TikTok akan seliweran tentang keributan-keributan politik identitas. Sekarang mungkin enggak, karena belum jelas ini yang dianggap Islamis yang mana. Oke, kita lewat dulu. Sekarang langsung masuk ke teknis tadi. Kenapa yang tadi itu bahaya? Next lagi. Perang Baratayuda, apakah pemilu perang? Jelas bukan dong. Jadi kalau nyebut pemilu adalah perang,
Ini hasutan yang berbahaya. Sekarang kayaknya digunakan juga istilah perang Baratayuda ya, tapi generasi yang bakal by the way nanti mungkin Kang Luki yang bisa menjelaskan juga. Pertaruhan pertama, perang Baratayuda. Jelas pemilu bukanlah perang, melainkan kontestasi kan. Yang kedua, pertaruhan terakhir. Hello, pemilu itu per 5 tahun. Dan Pak Amin sampai sekarang masih ikut berkontestasi kok. Iya kan? Belum bubar bangsa ini. Yang ketiga, nah ini yang paling berbahaya ini adalah ada unsur-unsur PKI 6. Bagaimana membuktikan Tuhan PKI itu? Apakah PKI masih ada? Di bawah tadi. Thank you. Apakah PKI masih ada? Kalaupun ada, gak akan bisa hidup. Orang undang-undangnya jelas mengatakan tidak boleh ada PKI di Indonesia. Kalau Marxisme, itu makan pemikiran. Dan Marxisme bukan sama dengan PKI. Ini teman-teman sudah ambil mata kuliah yang ada Marxismenya kan pasti kan. Dan itu pemikiran belaka gitu. Dan seterusnya. Ataukah sebaliknya? Ini di sini penelitian kebencian dari situ. Ini bangsa ini mau didorong menjadi PKI atau enggak? Ini kan sama dengan bangsa ini mau didorong semuanya jadi LGBT atau enggak? Bangsa ini mau didorong dikuasai Cina atau enggak? Ini kan sejenis apa ya? Kita itu kayak dihasut untuk membenci orang karena identitasnya. Sama dengan kita atau ada teman yang ngehasut temannya supaya menghindari teman ngopinya. Dan ini menurut kami sangat berbahaya. Lalu bagaimana dong caranya? Next, untuk 2 menit terakhir, ciri-ciri narasi negatif adalah kalau dia sudah eksklusif, udah mulai menyisihkan, udah nggak ngajak-ngajak lagi, nyuruh nggak berteman, bahkan nyuruh dalam tanda petik dan tidak sengaja, tidak secara langsung, nyuruh untuk permusuhan, keluar dari grup WhatsApp, hingga perceraian. Mudah-mudahan 2024 nggak ada perceraian karena politik. Kalau capresnya aja berteman, masa pendukungnya bercerai? Jangan-jangan ada masalah lain ya. Tapi cukup masif di Jawa Barat. Next. Sementara narasi yang positif kita perlu membalikan. Next dulu ya. Membuat narasi yang inklusif, yang merangkul bahwa ini pemilu kita bersama ini. Pemilu itu kita ini mencari pemimpin yang terbaik, bukan perang. Jadi teman-teman perlu membuat kita semua perlu membuat narasi-narasi yang membuat gimana tadi ketua BEM atau udah mengatakan ini saatnya udah bukan sosialisasi nih, ini aksi gimana caranya agar partisipasi politik itu dimanfaatkan seserius-seriusnya. Teman-teman punya hak pilih, gimana caranya memilih orang yang menurut teman-teman terbaik. Nah, ini yang perlu terus digemborkan narasi yang positif. Contohnya, next. Ini karakternya ya, merangkul, menyentuh kebutuhan, ruang perjumpaan, empati. Ini bisa didiskusikan nanti karena waktunya udah habis. Contoh narasi alternatif ini, saya kutip dari Mas Gun Muhammad di Twitter 28 September silam, sebelum ada dinasti politik. Dia bilang, kita tidak perlu bertekad hidup mati untuk Ganjar, Anies atau Prabowo. Menarik ini. Pada dasarnya Pilpres hanyalah mencari memilih seorang yang akan diberi tugas selama 5 tahun mengelola 270 juta penduduk di 17.000 pulau, khususnya menyiapkan diri ke masa depan, membangun optimisme kalimat-kalimat ini. Jadi teman-teman nanti bermedsos, bikin TikTok, bikin Reel, bikinlah kalimat-kalimat yang optimis, yang membuat pemilu itu damai, dan kita nggak perlu gontok-gontokan hanya gara-gara beda pilihan, apalagi harus bercerai. Tapi kampanye ini juga harus disertai dengan kritik. Next, yang terakhir, contoh kritik masih Mas Gunawan Muhammad juga. 23 Oktober, berarti selang 1 bulan. Kemudian dia mengatakan bahwa mengapa pergantian pemimpin dengan sistem dinasti harus ditolak. Kritik terhadap mekanisme pencapresan yang sekarang menurut dia mengandung unsur dinasti politik. 1, tidak adil. Sistem ini tidak akan beri kesempatan kepada orang-orang, Anda nih, ilmu dalam bidang politik, yang bukan keturunan presiden untuk nyapres, meskipun memenuhi syarat. Yang kedua, sistem ini bertolak dari anggapan bahwa tahta atau jabatan sudah dengan sendirinya terisi oleh para pangeran. Adakah di sini pangeran?
Mungkin Pangeran Ciputat ada di sini. Silakan. Hah? Oh, Pangeran Pondok Labu. Dan lagi pengalaman sejarah Mataram. Wah, tadi baru tadi udah. Sekarang Mataram menunjukkan bahwa pangeran sebagai pengganti kekuasaan tadi atau penguasa tadi tidak selalu baik. Ini adalah sejenis kritik yang menurut saya teman-teman nggak boleh kendor. Karena dengan begitu kita bisa mengimbangi hasutan kebencian lewat kontra narasi yang tadi. Yang kedua, kritik ini mempertajam kita memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Saya kira kita semua sepakat bahwa demokrasi adalah cara terbaik untuk kita bisa survive, dan teman-teman sebagai generasi muda, saya juga punya kesempatan yang sama nanti untuk memilih dan dipilih di masa-masa yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.